Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pada hari ini, kita ada semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Bekasi 22 November 2022. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Mari kita datang meninggikan Dia, mengagung-agungkan Dia, sebab Dia adalah kekuatan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat 12. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali kita belajar dari Injil Lukas pasal 21. Ayat 34 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Hidup dengan sikap berjaga dan berdoa. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Orang yang bijaksana akan senantiasa hidup dengan sikap berjaga dan berdoa. Berarti saudara, kita harus perhatikan. Sikap kita dalam berjaga dan berdoa itu bukan hanya sesaat ataupun berdasarkan jadwal, tetapi merupakan bagian ataupun gaya hidup kita yang harus kita lakukan senantiasa. Kita harus melakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan kesungguhan hati kita.
Sama seperti seorang pemilik rumah yang bijaksana sehingga sadar bahwa di waktu yang tidak disangkakannya, pencuri dapat datang untuk merugikan dirinya. Oleh sebab itu, pemilik rumah tersebut akan berjaga, antara lain yaitu dengan memastikan bahwa pintu dan jendela rumahnya dalam keadaan terkunci. Selain itu, ia juga akan berdoa karena menyadari bahwa kemampuan dirinya terbatas. Melalui doa, ia memohon agar Tuhan memberinya hikmat dan pertolongan dalam menjaga rumahnya. Demikianlah orang yang bijaksana secara rohani. Ia akan menjaga hidupnya dengan tidak bersikap ceroboh dan dengan berdoa. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, sikap itulah yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 12. Yesus berkata bahwa hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia, akan terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia menyuruh para pengikutnya agar senantiasa berjaga dan berdoa. Mereka harus berjaga, yaitu dengan sikap tidak hidup larut di dalam perbuatan dosa. Ingat, berjaga yaitu dengan tidak hidup larut di dalam perbuatan dosa. Mereka juga harus hidup di dalam doa, yaitu dengan hidup bergantung kepada Tuhan, agar mereka mampu melewati masa sukar yang mendahului hari kedatangan Tuhan. Memang kita harus senantiasa berjaga dan berdoa, supaya dengan demikian di setiap saat kita siap untuk berjumpa dengan Tuhan, baik melalui kedatangannya yang kedua kali maupun melalui kematian kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tentunya kita sadari, bahkan kita selalu mendengar begitu banyak pakar-pakar ekonomi, begitu banyak para hamba Tuhan, begitu banyak perkataan-perkataan orang yang mengatakan bahwa tahun depan kita akan masuk di dalam keadaan resesi yang sangat menakutkan. Ekonomi kita akan merosot. Jikalau ekonomi kita terganggu, maka seringkali mengganggu kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kesehatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, seharusnya kita hidup bijaksana, hidup di dalam takut akan Tuhan. Artinya kita harus hidup menghormati dan menghargai anugerah Tuhan yang telah kita terima secara cuman-cuman. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kalau kita hidup bijaksana, maka sepatutnya kita hidup dengan sikap yang berjaga dan berdoa. Kita jangan hidup larut di dalam dosa kita dengan cara pandang kita, cara berpikir kita yang seringkali kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah hal yang benar, sekalipun kita akan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kalau kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita sadar bahwa kita ini bukan milik kita, tetapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya.
dengan darahnya di atas kayu salib, maka sepatutnya dengan rendah hati kita harus hidup di dalam melakukan perintah-perintah firman-Nya, bukan pikiran kita. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kalau sungguh kita taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan, maka marilah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita juga mau belajar taat dan setia kepada firman itu dengan sekuat tenaga kita. Biarlah Tuhan yang empunya hidup ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengajar diri kami untuk mengisi hidup ini secara bertanggung jawab dan tidak membiarkan kecerobohan menguasai diri kami. Ampunilah diri kami ya Tuhan, bila kami tidak menjaga pikiran dan tingkah laku kami agar sesuai dengan firman-Mu. Dan kerap kali kami bermain-main dengan dosa. Ampunilah diri kami bila kami tidak membangun kehidupan doa yang sehat, sehingga hubungan kami dengan diri-Mu sangat renggang. Tuhan, pulihkanlah kehidupan rohani kami, supaya kami bersikap peka terhadap godaan dosa. Tolonglah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengalahkan pencobaan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami, sebab seringkali kami merasa bahwa kami lebih kuat, lebih benar daripada perintah-perintah-Mu. Sehingga timbul kesombongan, keangkuhan, di mana kami merasa kami memiliki pengalaman, kami memiliki pengetahuan, kami memiliki kekuatan yang lebih daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hidup sungguh di dalam ketaatan dan kesetiaan firman-Mu dengan hidup menghormati anugerah-Mu. Pagi hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan takhta-Mu, dan memohon anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami menyadari keterbatasan diri kami dan betapa kami memerlukan diri-Mu. Tuntunlah diri kami, agar kami dapat membedakan antara yang baik dan yang berkenan kepadamu. Dengan hal-hal yang mendukakan hati-Mu, berikan kepada kami roh yang taat, agar supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu atas hidup kami di sepanjang hari ini. Mampukan diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal, dan berkatilah jeri lelah kami dengan keberhasilan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, jangan kehendak kami. Demi Yesus kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini. Demikian juga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pagi hari ini, menyerahkan seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, menolong setiap pribadi, hidup rumah tangga, semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Biar kami melihat pertolongan Tuhan nyata di saat kami hidup taat dan setia kepada perintah-perintah firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Satu tahun usia yang baru,
menjadi berkat hidup mereka. Mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu. Mereka hidup menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi teladan bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi mereka yang ada dalam bangku pendidikan, teristimewa untuk anak-anak kami, dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kepintaran Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup bijaksana, mereka hidup menghormati Tuhan, mereka hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Biar Tuhan hamba patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk membohongi mereka, mengintimidasi mereka hidup di dalam dosa. Hamba halau dan patahkan setiap strategi si jahat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup daripada anak cucu kami di dalam bangku pendidikan mereka. Biar mereka fokus kepada pendidikan mereka dan masa depan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit. Hamba minta kuasa Tuhan turun bagi mereka saat ini. Kuasa darah anak domba Allah, bilu-bilu Yesus menjamah dan menyembuhkan semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh sakit penyakit engkau dengar, aku perintahkan engkau terlepas dari kehidupan umatmu. Dalam bentuk apapun aku perintahkan engkau pergi dan tidak boleh kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menanam kembali kekuatan kuasa firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Darah anak domba Allah mengalir dalam kehidupan umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodiquiter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu tetap berkenan, hidup di dalam ketaatan dan ketulusan hati, dalam setia, hidup dengan sikap berjaga dan berdoa setiap saat. Sebab sesungguhnya tanpa Tuhan, hamba-Mu tidak dapat melakukan apa-apa. Biarlah kesadaran ini sungguh timbul dari hatinya yang paling dalam, dan ia bertindak menjadi berkat, yang memiliki karakter Kristus sehingga integritas hidupnya sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan bawa hidup hamba-Mu, buka, singkapkan kebenaran-Mu dalam hati dan pikirannya untuk boleh melihat apa yang Engkau mau. Firman Tuhan yang datang atas hidupnya dapat diaplikasikan dengan sekuat tenaganya, menghidupkan firman itu dalam kehidupannya, sehingga semua tindakan dari tutur kata, perkataan, tingkah laku dan tindakan sungguh datang daripada firman Tuhan, dan dia boleh mengalahkan keinginan-keinginan dagingnya, tapi dia mengutamakan kehendak-Mu ya Allah dalam nama Yesus, sehingga dia boleh berdiri sebagai seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat, penolong bagi suaminya dan juga kepada anak-anak tercintanya. Demikian juga kepada orang-orang yang dilayaninya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan kehidupan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam,
dan damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa bagi hambamu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Bapak, hamba mohon kasih Kristus turun atas hambamu pagi hari ini, memenuhi seluruh hidupnya, tubuh jiwa rohnya, dipenuhi dengan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membawa hidup hambamu semakin sungguh dan taat dengan sikap yang berjaga dan berdoa setiap saat. Mesbah doa pribadi tetap menyala untuk memuliakan Tuhan, sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat kepada anak-anak kekasih dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan cucu-cucu tercinta, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian Bapa, Tuhan memakai seluruh hidupnya di dalam tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dapat ia kerjakan dengan pertolongan Tuhan dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Violin Peters yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan, jikalau kemarin engkau baru menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, biarlah usia yang baru yang Tuhan percayakan kepadanya dapat dipergunakan sungguh untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa muda daripada anak kekasih Violin dipersembahkan bagi engkau ya Tuhan. Tuhan menolong ia dalam pergaulan-pergaulan. Biarlah ia boleh menjadi teladan. Pergaulannya, tutur katanya, pikirannya adalah pikiran Kristus. Sehingga ia memiliki karakter Kristus dan mempunyai integritas yang benar dalam kehidupannya. Hidupnya sekalipun masih muda, hamba berdoa Tuhan ia memiliki roh Timotius, boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kekuatanmu menolong ia berani menanggalkan segala pikiran yang negatif, segala tindakan yang salah dari kehidupannya, dan ia hidup memuliakan engkau siang dan malam dimanapun ia berada, spesial di dalam bangku pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, hamba berdoa kepada hambamu Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Bapak, hamba mohon kasih Kristus menolong hambamu, bahwa hidup hambamu sungguh hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan berkati hambamu ini. Berkati juga suaminya Bapak Christian Patiran, kedua hambamu yang engkau panggil di dalam tugas pekerjaan pelayanan. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka berdua. Biarlah hidup mereka senantiasa dengan sikap berjaga dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Menunjukkan bahwa mereka tidak mampu tanpa engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka selalu melakukan seperti apa yang engkau mau ya Tuhan. Roh Kudus menolong kedua hambamu untuk selalu berjaga dengan tidak hidup larut di dalam perbuatan dosa, di dalam kehendak daging. Tapi mereka hidup di dalam doa, dengan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mereka sadar, tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Diberkatilah kedua hambamu secara pribadi, hidup rumah tangga mereka, hidup pekerjaan pelayanan mereka, hidup daripada kehidupan anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kedua hambamu. Pakai hidup kedua hambamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam kebenaran.
Bapa yang baik, pengasih, dan penyayang, pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan, biarlah Engkau yang telah memanggil setiap para hamba-Mu. Biar mereka hidup tunduk, taat, setia kepada firman-Mu. Sehingga hidup mereka selaku pemimpin akan menjadi teladan yang benar, menjadi contoh yang baik. Hamba berdoa supaya mereka memiliki karakter Kristus di dalam hidup mereka setiap saat. Ya Allah, hamba mohon kasih-Mu. Hamba mohon kasih-Mu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong supaya hidup mereka memiliki integritas Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam tutur kata, di dalam perbuatan tingkah laku. Sekalipun tidak ada Tuhan, mereka akan membuktikan bahwa mereka seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan kehendak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa untuk semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Jawa teristimewa, di mana tempat terjadi bencana. Tuhan tolong semua mereka yang membutuhkan belas kasihan-Mu. Tuhan menjamah mereka. Pulihkan keadaan mereka yang sedih, Tuhan hibur. Yang kehilangan keluarga, Tuhan tolong mereka untuk tetap bersandar, berharap kepada Engkau. Yang kehilangan harta benda, Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong mereka, memulihkan keadaan mereka, memberkatikan keadaan mereka kembali. Tuhan berkati, spesial di kota Cilacap. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan yang ada di sana diberkati kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap kami, tempat di mana kami tinggal masing-masing. Tuhan berkati kami pribadi, hidup rumah tangga, wilayah-wilayah yang kami tinggal. Tuhan tolong berkati. Biar damai sejahtera, perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalamnya. Keamanan, ketentraman, ketertiban sungguh nyata di dalam setiap lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita hidup dalam berjaga-jaga, yaitu dengan hidup tidak larut di dalam perbuatan dosa, tapi kita hidup tunduk dan hormat kepada firman Tuhan. Dan kita hidup selalu di dalam doa, dengan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar setiap kita mampu untuk melewati masa sukar yang mendahului hari kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya untuk menjadi berkat. Tetap setia, tetap taat, tetap disiplin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.